Oke dok, menyambut tema kita nih dok, seputar nyeri saat haid, sambil menunggu pertanyaan dari netizen nih dok, dari EMC People. Saya mau nanya dulu dok, apakah penyebab nyeri saat haid itu apa sih dok? Penyebabnya dok? Ya, ini seputar nyeri ya. Iya. Kalau nyeri itu kan biasanya pada wanita kan selalu pada wanita usia subur kan ada menstruasi. Pada waktu proses terjadinya fase menstruasi itu terjadi pelepasan prostaglandin. Prostaglandin itu yang menyebabkan efek nyeri pada saat menstruasi. Nah, jenis-jenis dari nyeri menstruasi itu ada yang fisiologis, ada yang abnormal. Yang fisiologis biasanya yang kita sebut juga dismenori primer ya. Kalau kita nyebut nyeri menstruasi kan kita sebut dismenori. Nah, kemudian dismenori itu ada dua, dismenori yang primer yang disebabkan oleh pelepasan dari prostaglandin, itu variatif, ada yang tergantung dari sensitivitas ibu. Jadi ibu bisa nyeri banget atau nyeri biasa, itu tergantung dari psikologi ibunya juga, tergantung juga dari pelepasannya bagaimana, itu fisiologis. Terus ada juga yang sekunder, yang abnormal. Nah, biasanya yang abnormal ini yang nyerinya itu biasanya hebat. Misalnya pada kasus-kasus yang paling banyak pada dismenore kan endometriosis. Endometriosis itu endometrium yang terletak di luar selain dinding rahim, misalnya di indung telur, kemudian di saluran puba, atau di dinding rahim, atau di dinding luar rahim, atau di bagian usus bahkan bisa terjadi juga. Banyak ya dok, macam-macam. Kalau yang di dalam kandungan kan dinamain adenomiosis. Kalau yang di dalam ovarium biasanya membentuk kista namanya coklat. Nah, itu sebenarnya dari endometrium namanya kista endometriosis atau kista coklat. Itu juga bisa menyebabkan nyeri. Nah, kemudian juga ada di dinding-dinding omentum atau di sekitar kandungan situ. Ada dinding endometrium yang nempel, dinamakan endometriosis, sehingga pada waktu proses menstruasi itu dia juga bereaksi. Nyerinya akan berlebihan pada waktu dia menstruasi. Gitu. Kalau misalnya seandainya nyeri nih dok, kita boleh nggak sih dok minum obat nyeri dok tanpa anjuran dokter? Udah minum aja deh obat nyeri gitu dok. Obat nyeri yang aman itu paracetamol. Jadi kan lain-lain painkiller itu kan ada yang nggak terlalu aman, yang misalnya asam penama itu kan bisa melukai lambung. Yang disarankan obat nyeri itu boleh. Yang kita berikan biasanya paracetamol kalau pada efek itu pertolongan pertama. Pertolongan paracetamol ya dok. Ya. Terus juga ada nih dok, ada minuman-minuman nih dok, sebut saja minuman X yang katanya meredakan nyeri ketika haid. Itu benar gak sih dok? Ya mungkin dia mengandung painkiller, mungkin juga mengandung muscle relaxan, atau juga mungkin membuat efek yang secara psikologis mengurangi nyeri. Baik. Mungkin bisa juga. Bisa juga ya dok ya. Karena kan nyeri pada menstruasi kan sebenarnya adalah lebih ke arah sifat subjektif ya, ke arah misalnya Mbak Vivi sama dengan ibu-ibu yang lain akan berbeda efek nyerinya. Betul. Misalnya Mbak Vivi lagi ada problem keluarga. Makin dahsyat ya dok ya. Nyerinya makin dahsyat karena ditambah seperti itu, atau lagi misalnya lagi kerjain tugas apa gitu kan, pasti menstruasinya beda. Baik-baik. Psikologis mempengaruhi pada waktu jadi menstruasi. Dok, udah ada yang nanya nih dok dari Ati Halsya. Dok, kalau nyeri haid sampai 4 hari dan tidak bisa aktivitas itu kenapa ya dok? Saya sudah pernah hamil dan melahirkan secara normal, tapi masih nyeri haid. Gimana tuh dok? Itu kan tidak dimention ya, di situ tidak dimention usianya. Satu, kemudian kedua, apakah dia menstruasinya itu sebelum melahirkan juga pernah menstruasi. Jadi kalau dia, kita anggap aja dia usia 30 misalnya, kemudian dia sudah pernah melahirkan normal, dan kemudian
nyeri, oh berarti dia sebelumnya kayaknya masih nyeri. Masih nyeri. Jadi ada kemungkinan sih seperti ini. Jadi pada ibu ini kalau 4 hari nyeri tanpa bisa melakukan aktivitas itu biasanya ya bisa digolongkan sebagai nyeri yang tadi normal. Ya, harus kita evaluasi apa penyebabnya. Jadi apakah mungkin ada miom atau adenomyosis atau ada misalnya kista atau ada misalnya infeksi. Waduh, bahaya. Infeksi juga bisa menyebabkan nyeri pada waktu menstruasi gitu. Seperti itu. Jadi harus kita evaluasi nyeri-nyeri yang infeksi-infeksi yang kronis misalnya asmatitis dan tidak terlalu berat itu juga menyebabkan nyeri pada waktu menstruasi. Ya, betul. Lebih baik Ibu Ati Rahalsa ke IMC Tangerang konsultasi sama dokter kondang langsung. Ini kita lihat aja nanti penyebabnya apa. Ya, kalau memang nanti ya. penyebabnya cuma primer ya mungkin kita akan evaluasi misalnya. Kemudian ternyata sampai pingsan kan nggak normal ya. Kalau menstruasi sampai pingsan kan nggak normal. Harus kita evaluasi, kita cari penyebabnya. Betul, makanya langsung ke IMC Tangerang ketemu sama dokter kondang ya dok ya. Langsung konsultasi langsung. Iya, dok, lanjut dok. Ada pertanyaan dari @maisaroh_siti. .sm. Selamat siang dokter kondang. Kalau kita sering nyeri haid saat menstruasi, apakah ada sesuatu di rahim kita dok? Gini, jadi menstruasi nyeri pada menstruasi itu memang karena pelepasan prostaglandin memang nyeri. Jadi pada hari pertama, biasanya kan lepasnya itu yang paling nyeri itu hari pertama atau hari kedua. Setelah dia terjadi peluruan endometrium, kemudian kadar prostaglandin akan menurun, ya nyerinya perlahan-lahan akan berkurang. Nah itu penyebabnya sih, ya karena memang pelepasan prostaglandin sehingga dia menimbulkan efek nyeri pada saat menstruasi karena memang dinding rahim kan luruh bersama dengan darah menstruasi. Bersamaan dengan itu juga dinding rahim harus melindungi dirinya supaya terjadi berhenti itu perdarahan. Jadi keluar prostaglandin sekaligus untuk membuat kontraksi supaya pembuluh darah yang terbuka itu akan pelan-pelan tertutup. Berarti kalau misalnya Ibu Maisaro sekiranya ragu nih ada sesuatu gitu ya harus kita lihat. Iya, harus konsultasi lagi. Ujungnya konsultasi ke dokter kondang ya, ke IMC Tangerang ya dok ya. Ya memang kalau menstruasinya berlebihan, saya pikir sih sebaiknya kita periksa penyebabnya apa kan. Kalau lebih enak kita periksa. Betul, lebih enak bertatap muka juga ya dok ya. Betul. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari IMC People nih dok, saya mau nanya lagi dok. Kalau seandainya nyeri haid ini terjadi pada usia muda dan belum menikah nih dok, apakah boleh ke dokter kandungan? Ya sangat boleh dong. Misalnya boleh, begini, ya? Biasanya begini, jadi nyeri menstruasi itu kalau misalnya dia itu nyeri menstruasinya bukan patologisnya, bukan sekedar misalnya primer aja, biasanya itu di hari pertama, kedua aja yang nyeri. Tapi kalau kemudian sebelum menikah terus nyerinya kan biasanya gradual, bisa pada bulan berikutnya ada problem-problem psikologis, dia nyerinya bertambah berat. Walaupun dia primer, karena kita takutkan ada penyebab sekunder gitu. Makanya kita harus periksa dulu apakah penyebabnya itu, misalnya apakah ada infeksi, apakah ada massa, apakah ada benjolan. Seperti itu. Kalau apakah ada infeksi di sana seperti itu. Berarti memang sangat dianjurkan ya dok ya, yang mau muda atau belum menikah. Betul. Ketika ada trouble-nya ya dok, boleh konsul ke dokter kandungan ya dok. Itu lebih baik ya dok. Lebih baik karena kan rahim itu kalau kita biarkan nyerinya bertambah, misalnya bulan ini nyeri, bulan berikutnya tambah nyeri lagi, bulan berikutnya tambah nyeri, kita biarkan aja dengan pengobatan misalnya cuma dikasih paracetamol atau cuma dikasih dikompres panas, itu lama-kelamaan kan kalau problemnya itu misalnya itu infeksi kan bisa kita obati gitu. Atau kalau ada misalnya ada miom atau ada kista kan kita, ini berarti ada miom, berarti ibu nanti misalnya anak misalnya umur berapa 20, nanti misalnya kita segera cepat menikah supaya punya keturunan, kita tanpa harus operasi dulu misalnya seperti itu.
Jadi lebih cepat lebih baik dibawa ke dokter Iya, kandungan lebih ya baik dok seperti ya. itu, Jadi betul. memang tidak memandang muda Iya, atau betul. belum nikah ya dok. Betul, betul. Oke, ini ada lagi dok. Ya ampun pertanyaannya banyak banget nih dok. Ya, Dari alhamdulillah, dok. kita belum mulai dok. Itu udah ada pertanyaan loh dok. Dokternya belum tampil, hebat sekali nih ya EMC people ya. Ini ada dari Catherine 8566. Saya mau nanya, untuk proses kelahiran normal dengan Ila, waduh, apakah harus tetap menunggu pembukaan 4 dok? Oke, di luar tema tapi nggak apa-apa ya dok ya, karena inilah masternya ya, boleh dok. Monggo dok, dibawa Jadi dibahas, kalau dok. kan gini, proses kelahiran normal ini ngomongin tentang painless labor pasti ini persalinan tanpa minimal nyeri. Jadi kalau dia memang kalau Ila itu kan jadi painless labor itu ada dua macam, ada yang langsung disuntikan terus sekali atau ada yang di drip atau epidural. Jadi epidural itu bisa agak lama prosesnya. Makanya kalau Ila itu langsung disuntikan satu kali suntik jebret gitu. Jadi obat penghilang nyerinya itu saya kasihkan dosis yang rendah, yang berefek hanya 4 jam. Sehingga kita mencari pembukaannya harus fase aktif, kalau bisa 4 ke atas. Atau yakin bahwa persalinan akan berjalan normal itu kalau Ila. Tapi kalau misalnya dia pengen agak panjang bisa pakai epidural. Ini agak nyimpang sedikit sih. Iya, Apa Mbak Catherine nanti ketemu sama saya. Nah, betul. Ibu Catherine boleh ketemu sama masternya di EMC Tangerang ya. Pasien saya. Nah, kayaknya kalau yang gini-gini pasiennya dokter gitu. Iya, oke. Oke, Bu Catherine nanti boleh konsultasi langsung sama dokter kondang ya. Oke, lanjut lagi nih dok. Misalnya beredar di masyarakat nih dok, tadi nyeri haid itu merupakan tanda-tanda penyakit kronis dok. Itu sebenarnya benar atau nggak sih dok? Atau fakta atau mitos tuh dok? Gini loh, kalau nyeri haidnya berkepanjangan terus kemudian dibiarkan ya menjadi penyakit kronis dok. Tapi kalau baru-baru aja kemudian segera ke dokter ya enggak lah kan. Nyeri kan sudah saya terangkan tadi ada dua, kalau yang fisiologis atau yang primer atau yang sekunder karena penyebab lain, misalnya ada infeksi atau ada miom, ada kista atau ada endometriosis, itu kan harus kita evaluasi. Jadi bukan itu pun tidak kronis juga, bisa juga karena tergantung datangnya, karena memang yang bikin dia menjadi kronis adalah karena membiarkan. Kadang-kadang kan seperti itu, oke bulan ini saya menstruasi nyeri, saya biarin, malah saya pijit. Hati-hati dalam memijit perut ya, kalau nyeri menstruasi kalau kita pijit itu sebenarnya saya kurang menyarankan, karena kan kalau ternyata ada reflux atau ada endometrium yang atau menstruasi yang reflux ke dalam perut, kalau dia nanti sifatnya kan agak lengket, kalau kita tekan, kita pijit itu nanti akan lengket ke organ sekitar. Apalagi kompres saya sebenarnya gua nggak setuju juga, tapi banyak juga yang menggunakan kompres air hangat, tapi karena setelah dikompres biasanya gatal, pengen mijit gitu. Sebaiknya sih cukup minum paracetamol, kaki agak diangkat, terus kemudian olahraga atau stretching atau ya senam pernapasan kayak gitu. Tapi kalau mijit di daerah perut tidak disarankan karena akan bertambah parah itu nyerinya nanti karena ada lengketnya, itu akan mempersulit pada proses pengobatannya. Jadi tahu nih dok nih, jadi kalau misalnya nyeri jangan dipijat ya dok ya. Kalau dikompres juga saya nggak nyaranin sih sebenarnya, walaupun banyak yang nyaranin tapi saya kurang setuju karena kompres itu kadang-kadang gatal pengen mijit. Oh iya, dipijat gitu ya dok ya. Oke dokternya ada lagi dari pertanyaan dari EMC People dari @Lili Nurprianti. Dok, jika kita suka nyeri pada saat haid, apakah hal tersebut bisa dikatakan faktor genetik, dok? Faktor genetik berperan juga. Misalnya dari seorang ibu yang miom atau seorang ibu yang punya endometriosis yang dulu menstruasi, kadang-kadang menurun ke anaknya, tapi tidak semua. Kadang-kadang dia akan muncul kalau dia terpicu. Jadi faktor genetik memang pengaruh sih. Berpengaruh ya dok ya. Oke, jadi sudah terjawab, Ibu Lili Nurprianti berpengaruh ya. Baik, ada lagi nih dok. Tadi kan dokter bilang katanya ada nyeri yang abnormal. Nah, nyeri abnormal itu sampai separah apa sih dok? Ada pingsan kah? Sampai sebagaimana gitu pasiennya dok? Kalau nyeri abnormal tuh dok? Ya, nyeri abnormal ya yang tadi dikatakan 4 hari jadi sampai pingsan. Itu sudah bisa dinyatakan? Iya, normal. Kalau itu kan normalnya kan biasanya.
Jadi nyeri menstruasi yang sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas itu harus segera ke dokter untuk diperiksa penyebabnya apa-apa. Kadang-kadang itu kita nggak sadar ya. Kadang-kadang itu kan kalau vagina kan kita sering ada keputihan atau infeksi yang ringan. Nah, infeksi yang ringan itu kadang-kadang menimbulkan saluran dari serviksnya itu menyempit. Nah, pada waktu menstruasi dia akan nyeri gitu. Ya, itu makanya pengobatan kadang-kadang cuma kita obatin antibiotik, doksisiklin misalnya selama 2 minggu, nyerinya hilang. Gitu. Makanya sebaiknya sih segera ke dokter. Gitu. Tapi ada ya dok sampai yang nggak bisa beraktivitas gitu ya dok? Ya memang nyeri yang tidak normal seperti itu. Kalau yang nyeri yang normal itu biasanya kebanyakan wanita menstruasi nyeri. Kalau swing mood beda ya. Kalau swing mood kan perubahan hormonal. Otomatis semua orang yang menstruasi pasti moodnya kan agak sensitif, pastilah pengen merekam orang gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah kalau yang itu tapi kalau dia nyeri biasanya nyeri itu di hari pertama atau hari kedua. Setelah itu biasanya nggak nyeri. Kalau sampai berlebihan sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas harus segera ke dokter gitu. Ada yang sampai pingsan-pingsan? Ada ya dok ya? Ada sampai pingsan. Kadang-kadang cuma kita kasih antibiotik, kalau ada penyempitan di serviks kita kasih dilatator sedikit itu supaya lancar gitu dalam menstruasinya terus hilang nyerinya. Baik dok, nih kayaknya banyak banget pertanyaannya. Wah, banyak banget ya. Dari Andri Riri. Dok, jika ada nyeri saat haid, kemudian minum obat anti nyeri, apakah bisa membuat ketergantungan dok? Ketergantungan sih, ya ketergantungan obat nyeri asal nggak narkotik nggak apa-apa. Misalnya paracetamol, saya sarankan sama paracetamol 1000 mg sudah cukup. Kan kalau 500 itu kurang, efek anti nyerinya kurang. Kalau kita kasih 1000 biasanya anti nyerinya akan dapat. Tapi kalau misalnya nggak perlu pakai narkotik misalnya kayak gitu. Kalau yang narkotik itu yang bikin ketergantungan. Oh baik, tapi nggak apa-apa ya dok. Misal udah tahu nih mau nyeri, nyimpen paracetamol langsung minum nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa, tapi sebaiknya kalau misalnya nyerinya kemudian makin lama makin berat, misal bulan ini grade-nya 2, bulan 4, bulan depan 4, terus bulan depannya 6, jadi makin lama kan makin naik nyerinya, berarti ada sesuatu yang harus kita cek gitu, penyebabnya apa gitu. Baik, dok. Oke, sudah terjawab ya Ibu Andri Ririn ya. Lanjut dokter, apakah nyeri berhubungan dengan kesuburan kandungan dok? Nyerinya pas haid gimana? Ya bisa enggak. Kalau yang tadi kan yang fisiologis jelas nggak ada hubungan dengan infertility, tapi kan ada yang nyeri yang berhubungan dengan infertility biasanya yang endometriosis itu atau miom atau sumbatan saluran itu, sumbatan sehingga menyebabkan sumbatan saluran itu, atau menyebabkan perubahan pada dinding ovarium itu, dinding hidung telur itu bisa menyebabkan infertility. Tapi tidak semua nyeri itu menyebabkan infertility karena hampir semua wanita kalau menstruasi hari pertama itu mengalami nyeri walaupun grade-nya 1 atau 2 gitu. Pasti ada nyeri karena kalau prostaglandin itu bikin nyeri. Pelepasan prostaglandin pasti nyeri. Proses pelepasan itu buat nyeri ya dok ya. Oke. Dok, kalau misalnya kembali lagi nih dok, obat nyeri itu dok, biasanya ada mitos tuh dok, obat nyeri itu bisa menyebabkan kandungan kering. Itu benar gak sih dok? Enggak juga sih. Enggak. Kandungan kering gimana sih? Jadi kandungan kering itu aku nggak ada endometriumnya gitu. Nah ini makanya mitos atau fakta nih dok, banyak banget nih. Ini nanti kandungannya kering loh, minum dikit-dikit obat nyeri, dikit-dikit menstruasi nyeri, obat nyeri gitu. Kalau kadang-kadang kalau sedikit-sedikit nyeri terus kemudian belum nikah, saya suruh kalau datang ke saya bu nikah. Itu adalah hamil itu obatnya, hamil itu salah satu obatnya gitu. Betul. Jadi misalkan nikah aja ya bu ya biar nggak nyeri, benar ya. Betul. Jadi nikah gitu ya. Obatnya nikah. Obatnya nikah katanya. Aduh. Nah dok, ini yang mungkin ada pertanyaan dari saya nih dok. Berhubungan kita kan kalau nyeri haid nih dok, kadang ada hormon-hormon nih dok, terus muncul jerawat. Sebenarnya itu nyambung nggak sih dok? Nih gara-gara nyeri nih muncul nih jerawat gitu. Kalau nyeri ada jerawat itu hormonal. Jadi kalau jerawat itu hormonal, jadi hubungan sama menstruasi terus karena kan
estrogennya turun pada waktu menstruasi itu, estrogen progesteronnya turun, terus kemudian terjadi menstruasi, otomatis biasanya kan yang menyebabkan kulit halus kan estrogen. Nah itu biasanya seperti itu karena kadar estrogen turun, muka suka sering gampang jerawatan seperti itu. Hormonal itu kalau bukan dengan nyeri. Dokter. Oke, ada lagi pertanyaan dari EMCP Bang? Nggak ada ya? Oke, ini juga terima kasih sekali loh dok. Ini saya juga baru tahu ternyata kalau misalnya sakit gak boleh dipijat ya dok ya. Sakit nyeri terus. Ini ilmu banget buat saya. Ya karena saya sering menekan-nekan gitu dok kalau udah sakit gitu loh dok. Jadi kalau menekan-nekan sih nggak apa-apa. Kalau tapi asal jadi pijat gitu ya dok ya. Misalnya ke tukang pijat, tukang urut gitu jangan. Oke dok. Oke, ya si people gitu aja nih dari dokter Kondang. Karena banyak banget pertanyaan tadi udah hampir kejawab semua. Intinya adalah nikah aja ya dok ya. Oh ya ini kan kebetulan musim Natal. Sedang Natal saya mengucapkan pada netizen. Apa Instagramnya IMC selamat Natal dan merayakan tahun baru, selamat berlibur, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah itu karena COVID sedang hebat banget ya. Oke, jadi